Gua Belanda dan Gua Jepang yang berada di kawasan Taman Hutan Raya Juanda, Bandung, Jawa Barat merupakan saksi bisu perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Keduanya menjadi simbol bagaimana kekuasaan kolonial memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia demi kepentingan militer negara penjajah. Di balik rimbunnya pepohonan Taman Hutan Raya Juanda, Bandung, terdapat dua gua bersejarah dari masa kolonial yang masih berdiri kokoh selama puluhan tahun. Satu di antaranya adalah Gua Belanda. Dibangun pada 1906 oleh pemerintahan Belanda, gua ini awalnya difungsikan sebagai terowongan penyadapan aliran air Sungai Cikapundung untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Jejak-jejak saluran air hingga kini masih bisa dilihat di area gua. Dalam perkembangannya, Gua Belanda beralih fungsi seiring meningkatnya situasi Perang Dunia Kedua. Berdasarkan sejarahnya, Gua Belanda ini sempat beberapa kali beralih fungsi. Pertama kali dibangun, Gua Belanda ini difungsikan sebagai terowongan saluran air untuk PLTA, kemudian sempat beralih fungsi untuk kepentingan militer Belanda. Pasca kemerdekaan, Gua Belanda ini pun sempat difungsikan sebagai gudang mesiu oleh pemerintah Indonesia. Alih fungsi Gua Belanda menjadi kompleks pertahanan militer, ditandai dengan pembangunan beberapa ruang dan lorong di area gua yang melibatkan kerja paksa penduduk pribumi. Dengan luas sekitar 547 meter, total ada 15 lorong dan ruang yang dulunya digunakan untuk bermacam kebutuhan, seperti pos penjagaan, dapur, gudang logistik, hingga ruang interogasi dan penjara. Lorong-lorong yang ada di Gua Belanda ini memiliki sejumlah fungsi, salah satunya difungsikan sebagai ruang tahanan atau penjara. Ini sisa-sisa bangunannya sendiri masih bisa terlihat dengan adanya pintu besi ini, di mana dulunya ruang tahanan ini bisa menampung sekitar 40 hingga 60 orang tahanan. Pada masa lalu, Gua Belanda juga dilengkapi dengan instalasi listrik serta rel troli untuk mempermudah keluar masuknya logistik. Jejak-jejaknya pun masih ada hingga saat ini. Pada masa Perang Dunia Kedua, pasukan Belanda sempat menggunakan Gua Belanda sebagai pusat telekomunikasi militer Hindia Belanda, dengan dibangunnya stasiun radio menggantikan stasiun radio Malabar yang rentan terhadap serangan udara. Ketika Jepang menguasai Bandung pada 1942, Gua Belanda direbut dan dimanfaatkan oleh Jepang. Di lokasi yang sama, Jepang juga membangun Gua Jepang yang difungsikan sebagai benteng pertahanan dan markas militer. Pembangunan gua melibatkan tenaga paksa dari penduduk pribumi atau dikenal sebagai Romusha. Gua Jepang memiliki 4 pintu masuk dan masih memiliki bentuk aslinya dari pertama dibangun. Di dalamnya terdapat lorong-lorong, bunker, dan ruang-ruang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan logistik, amunisi dan senjata, serta tempat perlindungan dan pengamatan. Dibangun sebagai sistem pertahanan militer Jepang pada masa kependudukannya di kota Bandung, Gua Jepang ini memiliki fungsi salah satunya adalah sebagai tempat pengawasan dan juga tempat pengintaian tentara Jepang. Oleh karenanya, di beberapa titik di gua ini terdapat lubang ventilasi udara yang berguna sebagai tempat untuk mengintai sekaligus juga menjadi tempat pelarian bagi tentara Jepang. Pembangunan gua Belanda dan Jepang di kawasan Tahura memanfaatkan bentang alam dan batuan keras yang disusun oleh endapan awan panas Gunung Sunda Purba. Lokasi yang berada di ketinggian juga dinilai lebih aman dari serangan musuh. Ya, karena Bandung, khususnya Bandung Utara kan pegunungan ya, bukit-bukit, sementara Bandung Selatan agak datar. Jadi saya pikir perang gerilya, perang di darat, di mana perbukitan, pegunungan itu satu tempat-tempat yang strategis, karena itu gua-gua umumnya memang dibangun di kawasan Bandung Utara yang bergunung-gunung, yang berbukit-bukit. Sempat dijadikan sebagai gudang mesiu pasca kemerdekaan Indonesia, kini gua-gua bersejarah ini menjadi objek wisata populer yang banyak dikunjungi, terutama bagi mereka yang ingin menikmati wisata alam sambil belajar dan mengenal sejarah. Kalau menurut aku sih penting ya, biar kayak anak-anak tuh bisa kebayang tuh gimana sih orang zaman dulu ngebikin gua yang seperti ini, kayak gini-gini, ternyata
yang sekarang ini jadi tempat wisata kayak gitu. Ya, soalnya kalau misalkan belajar, ada beberapa anak mungkin yang kalau belajar secara teori aja tuh agak Nggak susah masuk, gitu nangkapnya ya. Mungkin kalau misalkan jadi tempat wisata atau study tour lokal bisa mempercepat anak untuk membayangkan peristiwa-peristiwa itu. Sebagai objek wisata sekaligus bangunan cagar budaya, pemeliharaan rutin selalu dilakukan agar kawasan ini tetap lestari. Saja misalkan ada lantainya yang tiba-tiba bolong, kita tambah sulam, terus ada vandalisme kita cat lagi tapi menggunakan bahan-bahan yang tentu saja mungkin tidak merusak si struktur bangunannya ya. Lalu misalkan di Gua Jepang kemarin ada yang bocor, kita cek di atasnya, ini kok tiba-tiba ada air masuk nih, netes dari mana? Ternyata ada saluran yang tersumbat sehingga ngalirnya ke area situ. Jadi kalau untuk rutin dan tidak merusak kita lakukan sih. Tapi kalau ingin memugar secara signifikan secara besar itu kita harus izin dulu ke BPK. Selain menjadi tempat wisata, keberadaan Gua Belanda dan Gua Jepang ini juga menjadi pengingat terkait penderitaan rakyat, sekaligus jejak perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.